yang banyak ngomong pasti akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berbohong, entah itu memfitnah, atau bahkan menggunjing, ya. Terus bagaimana sekarang keadaannya? Kalau sudah terlanjur, ya berarti mau tidak mau kita harus selamatkan orang-orang yang mereka akan digunjing. Kenapa? Kalau kita diam, Allah akan hinakan kita nanti di hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hati-hati, jangan sampai kita menggunjing. Dengarkan aja, tidak komentar, kita dapat akibat buruknya, yaitu Allah akan hinakan kita. Bagaimana kalau kita yang menggunjing? Lebih Allah hinakan. Wa fihi aidan man radda an irdi akhihi bil ghaib kana haqqan 'ala Allah an yarudda min an irdihi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengusik daripada kehormatan saudaranya di saat saudara itu tidak ada di hadapannya, maka wajib bagi Allah untuk menjadikan dia sebagai ahli neraka, atau Allah akan giring dia menuju ke neraka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi siapa yang merusak kehormatan orang lain dengan menggunjing, membicarakan keburukannya, maka Allah pasti haqqan 'ala Allah akan masukkan dia ke neraka. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada di surga orang yang suka ngerasani. Tidak ada. Orang suka ngerasani masuk surga itu tidak ada. Ini termasuk bahaya lisan yang sangat diremehkan, tapi banyak orang yang melakukannya. Kalau sombong, berbohong itu bahaya, dosa, juga balasannya neraka. Tapi ada orang itu yang sadar kalau berbohong ini adalah dosa, sehingga di saat dia mau berbohong dia masih mikir. Tapi kalau menggunjing kadang tidak pakai mikir. Kalau menggunjing itu dosa tidak mikir. Karena apa? Di saat ada sesuatu yang baru, kemudian bisa kita ceritakan ke kawan, sahabat kita, kadang kita tuh ngerasa senang. Nah, ini tanda biasanya orang yang suka ngomong. Jadi kalau ada kabar baru itu semakin senang dia. Bahkan dia berusaha untuk cari waktu bisa menyampaikannya. Kapan ya? Bisa ketemu, kumpul-kumpul sama teman-teman lagi, ini ada kabar baru kepingin saya sampaikan rasanya ke orang-orang yang lainnya. Nanti akan dibahas apa saja gunjing yang tidak dosa, gunjing yang ada maslahatnya. Nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali. Al-Bawais al-Ghibah. Kemudian beliau menjelaskan tentang faktor kenapa orang itu bisa menggunjing. Apa saja sih yang menyebabkan kita ini ngerasani itu apa? Yajma'uha ahada asyar. Penyebab orang itu menggunjing ada 11. Samaniyah tutarridu fi haqqil 'amah wa thalatha takhtassu bi ahli ad-din wal khassah. 8 penyebab ini biasa terjadi di orang-orang awam, kepada orang-orang awam. Kemudian 3 sisanya biasanya dilakukan oleh ahli din, orang yang ngerti agama, atau orang-orang khusus. Amal awal, yang pertama, kata Imam Ghazali, yang menyebabkan kita bisa menggunjing itu adalah al-ghaid, marah. Penyebab daripada menggunjing yang pertama adalah marah. Maka dari itu an yashfiyal ghaidha idza haja ghadabuh, hendaknya seorang itu meredam emosinya. Di saat muncul emosi hendaknya dia redam. Kenapa kalau tidak diredam? Waqad yamtani fa yahtakinul ghadab fa yasiru hikdan. Karena kalau emosi kita tidak kita redam, terus kita biarkan tumbuh emosi itu, maka akan muncul dalam hati sifat benci.
Kalau sudah benci ini muncul, maka kita akan semangat untuk membahas keburukan orang-orang yang kita benci. Tapi sulit. Sabar ini ibadah paling sulit. Sabar. Kalau ada yang mengatakan ibadah paling sulit puasa, puasa tidak ada apa-apanya. Paling sulit sabar. Karena di setiap ibadah butuh sabar. Di setiap kita meninggalkan maksiat butuh sabar. Tapi kalau puasa, kita sholat tidak harus nunggu puasa. Kita puasa bisa dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau sabar wajib ada di setiap ibadah. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, wiritan butuh sabar, iktikaf butuh sabar, semuanya butuh sabar. Makanya sabar ini termasuk ibadah yang paling sulit. Sampai Nabi Muhammad katakan, as-sabru sawabuhul jannah. Sabar pahalanya atau balasannya adalah surga. Saking tidak bisa diuraikannya pahala daripada sabar, sampai Nabi langsung katakan orang yang sabar masuk surga. Qala ba'duhum, para ulama sebagian mereka berkata, ahlu hadzal zaman sabruhum qalil wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsir. Zaman kita ini sedikit orang yang bisa sabar. Di zaman kita ini sedikit orang yang bisa sabar. Sedangkan zamannya, artinya zaman kita ini butuh kesabaran yang besar. Sebaliknya orang-orang dulu sabruhum katsir, sabarnya mereka luar biasa. Sedangkan zamannya tidak butuh sabar yang banyak. Sudah bisa kita pahami. Zaman kita ini sedikit orang yang sabar, sedangkan zaman kita menuntut kita untuk sabar yang banyak. Sebaliknya zaman dahulu orang-orangnya sabar-sabar, sedangkan keadaan zamannya tidak menuntut mereka untuk sabar yang banyak. Contoh, dalam hal ibadah, orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu gangguan ibadahnya sedikit. Kalau orang sekarang gangguan ibadahnya banyak. Orang dulu gangguan ibadahnya sedikit tapi sabarnya luar biasa. Orang sekarang gangguan ibadahnya banyak tapi tidak ada yang sabar. Sekarang mau sholat tepat waktu sulit ya. Sulit, kenapa? Gangguannya banyak. Dan kita juga tipe orang yang tidak sabar. Nanti mau sholat masih Facebookan dulu ya. Masih WhatsAppan dulu, masih ngurusi toko, masih ngurusi pekerjaan, masih berbincang dan lain-lainnya, ngobrol, akhirnya tertunda ibadahnya. Kadang karena ditunda akhirnya lupa lewat waktunya, akhirnya jadi salat qadha. Kalau orang dulu tidak ada gangguan, Facebook tidak ada, handphone tidak ada ya. Televisi tidak ada ya. Ketemu juga jarang-jarang, seringnya mereka berdiam diri di rumah ya. Tapi sabarnya luar biasa. Itu orang dulu. Wa ahwajun nasi ila sabri. Dan orang yang paling butuh sabar siapa itu? Talibul ilm, santri. Kita ini semuanya yang belajar. Yang paling butuh sabar adalah kita. Kenapa? Di saat kita belajar, kita dapatkan ilmu. Kemudian terkadang dari ilmu yang kita dapatkan ini kepingin kita ajarkan kepada keluarga, sahabat atau orang terdekat kita. Tapi kenyataannya orang terdekat ini tidak mau mendengarkan daripada ajaran kita atau ajakan kita. Nah, maka di situ kita lebih dituntut untuk sabar. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan Allah jadikan di antara mereka para manusia a'immah, pemimpin-pemimpin, imam-imam. Siapa imam-imam ini? Imam-imam ini adalah orang-orang yang punya ilmu ya. Para ulama atau orang-orang yang gemar belajar ilmu agama.
mereka adalah imam-imam, kata Allah Subhanahu wa taala. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintahku, kata Allah, lamma sabaru, di saat mereka bersabar. Jadi dakwah ini butuh sabar. Dakwah ini butuh sabar. Sabar dalam menghadapi orang-orang yang tidak cukup diingatkan sekali. Sabar dalam mengajarkan ilmu dan mengulang-ulang ilmu tersebut. Makanya perlu kadang ini ilmu yang kita sampaikan perlu diulangi lagi berkali-kali. Nah, sekarang gini saja, kita di bab menggunjing ini sudah 3 Jumat kalau tidak salah ya. Nah, 2 Jumat, 3 Jumat sama hari ini. Kita di bab menggunjing sudah 2 Jumat yang lalu, dari 2 Jumat yang lalu sama Jumat sekarang. Kira-kira di dalam 2 Jumat ini sudahkah kita meninggalkan menggunjing? Kira-kira ibu-ibu sudah tidak ngerasani 2 minggu? Coba acungkan tangannya yang tidak ngerasani 2 minggu. Nah, sulit. Oke. Kadang saking kebiasaannya tidak sadar mana gunjing mana ndak. Terus pokoknya asik ngomong. Membahas orang, asik diceritakan semuanya, tidak sadar kalau sedang menggunjing. Begitu selesai, pulang ke rumah baru sadar, ya Allah tadi menggunjing saya. Nanti akan dibahas sama Imam Ghazali cara bagaimana jika kita sudah menggunjing orang. Menggunjing orang ini dosa kaitannya dengan manusia. Allah tidak akan ampuni walaupun kita istighfar 1000 kali, kecuali kita sudah dapatkan maaf daripada orang yang kita gunjing. Repot ini. Urusan bicarakan orang ini repot minta maafnya. Walaupun kita istighfar nangis-nangis tobat, malam hari bangun nangis untuk menyesali dosa menggunjing ini, tidak Allah ampuni sebelum orang yang kita gunjing ridha dan maafkan kita.